minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Di puasa yang buat tanggal 13 Maret 2023, Bun Pagi Islam Memberi Solusi kembali hadir di tengah-tengah kita. Kita telah menjalani puasa yang kedua ya. Tentu saja ada yang sudah tiga kali dengan hari ini, ada yang baru 2 kali dengan hari ini. Tentu kita harus berbesar hati dengan itu semua. Apalagi nanti lebarannya ada kemungkinan juga sama tadi. Kemungkinan beda ya. Nah, baik pemirsa di rumah, alhamdulillah Bun Pagi Islam Memberi Solusi telah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan coba membawakan sebuah tema karena ini bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan ampunan luar biasa. Kita sangat butuh ampunan dari Gusti Allah. Tak langsung lama, guru kita telah hadir. Makin sehat, makin fit, insya Allah. Meskipun ada orang tidur tadi. Mangga, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Agung ya. Pemirsa Bandung TV, syukur tidak henti-hentinya kepada Allah. Karena nikmat itu jangan dihitung, disyukuri. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung. Maka syukuri nikmat itu, dan syukur itu katanya kunci datang nikmat yang lain. Nah, yang kedua, saum kita yang baru saja lewati dan yang akan kita kerjakan semoga terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti kita ketahui bahwa Ramadan itu satu-satunya bulan yang paling banyak namanya Pak, sampai 41 nama. Nah, satu dari 41 disebut Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Karena Ramadan sendiri artinya membakar tanpa sisa, tidak henti. Masya Allah. Jadi membakar tanpa sisa, tidak henti. Jadi dibakar semua seluruh dosa-dosa kita. Makanya kalau ingat Ramadan tiba itu para sahabat tuh langsung asik katanya. Alhamdulillah dosa orang geus areup. Jadi kalau ingat itu kita lelah hilang, capek hilang, ngantuk hilang, lelah dalam ibadah, lelah dalam taraweh hilang. Kenapa? Karena sudah tahu amalan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, yang kedua jangan lupa sebagai hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, gitu ya. Siapa yang saum pada bulan Ramadan imanan, karena iman. Nah, jadi kalau penekanannya karena iman, ada yang saum bukan karena iman. Ini waktu kita anak-anak ya, karena takut sama orang tua itu ya, takut sama ibu, takut sama bapak, atau malu sama teman. Nah, jadi imanan penekanannya karena iman, wahtisaban, dan hanya mengharapkan ridho Allah. Orang menyebut mengharap ridho Allah itu namanya ikhlas. Ghufirallahu, dimaafkan dosanya, ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa terdahulu. Masya Allah. Nah, kapan, berapa banyak, berapa lama, wallahu a'lam. Tergantung kualitas saum kita ya. Jadi saum yang mana yang bisa menggugurkan dosa, yang dasarnya iman dan mengharap ridho Allah. Mengharap ridho Allah namanya ikhlas. Apa itu ikhlas? Antah jujahu an maharimillah, memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Minimal lah, jaga lisan, jaga tulisan, jaga perbuatan, pagar lisan kita. Sampai kata Nabi, as-samtu zainulil alim, diam itu hiasan orang yang berilmu. Jadi dia berilmu atau iman, lihat lisannya. Kalau lisannya banyak, na'udzubillah ya, ropas, jidal, pusuk. Ropas itu jorok ya, kemudian pusuk itu menghina orang, jidal itu marah gitu kan. Maka itu bukan wahtisaban ya. Nah, karena itu jaga lisan, jaga tulisan, jaga perbuatan, posting-posting yang bagus-bagus. Karena itu akan menentukan diampuni dosa kita atau tidak. Jadi imanan karena iman. Ada saum karena politik ada. Ya. Pulang saum karena aku pimpinan. Nah, gitu kan. Pimpinan nggak ada, badan buka gitu kan. Itu bukan karena iman. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau orang itu sudah saum karena iman, maka iman itulah yang menyebabkan dia kuat tidak makan, kuat tidak minum, kuat juga beribadah, sampai
tarawih pun katanya kalau orang yang imannya kuat pasti yang ngambil surat yang panjang. Saya pernah di satu tempat ya, tarawih lama sekali, semalam 1 juz. Saya ketiga kalinya ikut ya, lama, berdirinya lama terus. Sampai terakhir duduk witir itu. Ya. Orang sudah bilang gempor ya gitu. Duh, kita capek. Tapi terus saja. Tapi ada bapak-bapak ya, itu dari awal sampai akhir sempurna, tidak rubah. Ya, selesai sekali. Pak, sudah lama ikut tarawih di sini. Alhamdulillah, ini tahun keempat katanya. Masya Allah. Saya tiap Ramadan ke sini bawa istri, anak, giliran, dampingi saya. Saya tanya, Bapak pensiunan polisi, saya bilang gitu kan. Kan polisi lama berdirinya kuat gitu. Kenapa katanya? Bapak menilami kuat yang berdirinya. Abdi mah tadi pas witir malah tali Pak gitu. Jawabannya mengagetkan, mencengangkan, sekaligus teguran buat saya. Mungkin Bapak katanya berdiri mengandalkan kekuatan fisik. Allahu Akbar. Kalau saya berdiri kekuatan iman. Ya Allah. Itu yang dimaksud. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dambihi wa taqaddama min dambihi. Siapa yang saum karena iman. Jadi kalau saum di dalamnya ada tarawih, ada tadarus itu karena iman. Jadi saya berusaha berdiri kekuatan iman. Saya ke rumah tuh nggak bisa tidur ya, jawaban itu. Berarti kalau saya fisik nggak kuat, kurang iman. Jujur aja benar ya. Kok masa udah mual paeh kata orang Sunda itu ya. Sahabat sampai ada yang bengkak, berdiri demi mempertahankan iman. Mungkin untuk kita nggak seberapa ya, bandingkan para sahabat. Kalau saya bicara mempertahankan iman, terbayang udah pembunuhan, udah penyiksaan, udah di boykot ekonomi. Dalam Quran tuh, dalam hadis, innas solihina yusyaddalu alaihim. Orang saleh itu akan diuji dengan goncangan yang sangat berat. Tapi hanya orang yang beriman yang bisa bertahan. Begitu. Karena itu, mari kita luruskan saum kita karena iman. Tadarus tidak akan lelah karena iman. Sahur pasti segera karena ngejar iman. Tidak makan, tidak minum karena iman. Nah, itu yang menyebabkan kenapa dosa-dosa terdahulu dimaafkan oleh Allah. Karena saumnya karena iman. Wah, tisaban dan karena mengharap ridho Allah. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Baik pemirsa di rumah, ini ya tentang keimanan ini memang akan diguncangkan dengan yang sangat tadi sebenarnya. Bagi siapa saja yang terus mendalami, bagi siapa saja yang terus mengamalkan. Karena jangan pernah ragu tadi ya, karena pertolongan Allah itu akan semakin dekat ya pemirsa di rumah. Dan memang ujian-ujian yang telah kita alami yang lain-lain itu justru harusnya malah semakin memperkuat keyakinan kita tadi ya, memperkuat keimanan, apalagi di bulan Ramadan ini luar biasa ya, digojlok habis-habisan kita nih. Baik pemirsa di rumah, nanti kita akan lanjut lagi ya, ini menarik sekali. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga silakan. Baik pemirsa di rumah, luar biasa sekali ya. Ini kita akan lanjut kembali, masih di line telepon yang sama di 022 7214 214 atau di line PA-nya Pak Ustadz 081 2211 6740. Pemirsa di rumah nanti bisa line interaktif atau bisa konsultasi ke rumah beliau, tentu dengan kondisi beliaunya sedang ada di rumahnya. Sebelum kita lanjut lagi, ini kan puasa ini selalu menjadi, ada orang yang memanfaatkan bulan puasa ini menjadi seolah-olah dia tidak akan lagi bertemu dengan bulan puasa ininya gitu, jadi terlepas karena dengan kondisi yang lain-lain, kayak seolah-olah ini tuh menjadi bulan puasa yang harus habis-habisan gitu. Coba gimana ada tanggapan? Jadi kenapa kita sering wabaligna ila Ramadan, wabaligna ila Ramadan, ya Allah sampaikan usia kami Ramadan yang akan datang. Itu pasti ada yang dikejar ampunan. Makanya pertama kali selesai tarawih itu, kalau berdoa itu Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu, minta diampuni dosa aja. Yang pertama kali itu. Karena ternyata kalau sudah diampuni dosa, rezeki gampang. Hidup juga tenang.
Katanya bahkan mereka itu termasuk hum ahlullah. Mereka itu keluarga Allah. Nah, jadi karena ingin terus. Kenapa? Karena iman itu. Nah, dan iman itu aktif. Jadi iman itu aktif, tidak puas dengan satu amal saleh. Jadi kalau iman itu pasif, itu membatasi amal saleh. Makanya sampai ada 41 bahkan lebih ya. Jadi tadarus paling duluan. Tarawih paling duluan. Bebersih masjid paling duluan. I'tikaf paling duluan. Terus sibuk, dia aktif. Dan orang yang saumnya karena iman, dia tidak akan betah dengan satu amal saleh. Bahkan kalau kita lihat para sahabat sampai cuti. Saya lihat orang-orang muslim di Arab tuh 1 bulan penuh itu masya Allah. Cuti bener tadi ya, emang. Dan kalau ingin tahu orang baik orang Arab itu bulan-bulan Ramadan. Jadi nggak usah khawatir nggak ada makanan, banyak. Kadi kata orang saya itu kan. Karena terus ya, karena memang fadilahnya di situ. Jadi kalau sudah iman karena aktif, dia tidak akan takut. Sekalipun ada binatang buas yang akan merekam. Saya pernah ya dapat postingan dari seseorang. Kan salah satu amal soleh ciri orang beriman itu memberikan untuk nafkah berbuka. Ya biasalah sesuai dengan kemampuan. Karena katanya gini, siapkan dagangan. Biar Allah yang menggerakkan siapa yang akan beli. Yang sering kan kita temukan warung teh berjajar gitu ya. Tapi di Cina teh bedanya gitu. Si asin basisnya. Dia juga sama. Ya biasalah bikin kolak gitu kan. Kebetulan suaminya kan baru PHK ya. Bikin kolak terus. Kenapa PHK? Karena dia tidak mau dapat proyek bermasalah. Ya markup biasa gitu ya. Udahlah kata ini, sok jualan. Ditawarkan itu, tapi Pak katanya kok harus lulus niatnya iman. Kita niatkan untuk iman. Bikinlah 100. Kalau ini jadi katanya kita tambah. Kalau laku tambah. Takdir Allah ya, qadarullah. Tidak yang boleh satu. Orang beriman tuh gitu, bukan marah. Pasti ada hikmah dibalikin. Diberikanlah ke 5 orang, ke satpam. Yang 75 disimpan di pinggir masjid. Ini kata untuk berbuka, saya mau langsung ke rumah. Kemudian setelah itu pulang ke rumah, saya nanya, Nabi kalau kok seperti ada masalah ya nggak ada yang beli kan, terus gimana? Ya saya kasihkan ke satpam dan jamaah masjid yang akan berbuka. Akhirnya berbuka, habis maghrib ada yang telepon, tidak dikenal. Ini bapak yang ngasih waktu berbuka ya? Iya katanya. Aduh, saya senang sekali katanya, enak nih. Saya kebetulan di kantor ada 1.500 karyawan. Untuk mencari takjil itu belum dapat. Bisa nggak katanya? Bapak aja yang bikin untuk 1 bulan penuh. 1 bulan penuh lagi, Masya Allah. Dan itu ternyata bagus. Itu sujudnya sampai lama sekali. Ya Allah, kami sempat hampir suudzon katanya. Hampir suudzon kepadamu ya Allah. Tapi ternyata di balik tidak ada yang beli itu, ada yang beli lebih besar. Jadi kalau matematik Allah itu wah nggak bisa diakal. Masya Allah. Dan ternyata ya 1.500 kali sebulan, sebutlah sekian, dan langsung besoknya ditransfer lunas semua. Dan bisa beli motor. Untuk sampai sekarang dia masih jualan itu kolak segala macam. Dan ketemu terakhir kemarin di Bipalma kemarin. Alhamdulillah Pak Ustadz gini. Sudah punya motor, sudah punya karyawan, dan ternyata langganan si Bapak itu terus membengkak dari 1.500, 2.000 sampai 5.000. Itu dari situ saja. Dan ternyata bukan hanya kolak, kalau hari biasa dia catering. Karena orangnya muslim, percaya itu halal dan bersih, halal thayyiban. Nah inilah kalau niat iman itu. Makanya betul-betul niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Allah. Untuk teman-teman yang punten ya, belum waktunya jadi caleg apa ya, harus niat iman benar. Niatkan sedekah. Karena pasti wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka punya rencana, Allah pun punya rencana kepada setiap hambanya. Bahkan rencana Allah itu jauh lebih indah dibandingkan rencana manusia. Dan artinya memang pertolongan itu selalu kayak di ujung itu ya. Kayak yang memang ada sebagai manusia biasa, manusia normal dengan keletihan, dengan pengharapan, ekspektasi yang memang tidak ini gitu ya awal-awalnya. Tetapi selalu akan ya dulu juga para nabi-nabi dahulu juga tidak menyangka ya bahwa tongkat Musa juga termasuk bisa itu tuh juga
Ya memang ada hal Tuhan kasarnya Gusti Allah bekerja secara misterius gitu ya. Memang benar-benar tidak bisa diinin ya. Tidak bisa dideteksi oleh akal. Saya pernah juga dengar ya. Ini kenyataan juga. 3 bersaudara, ya biasalah. Walaupun bapaknya sama, ibunya sama, pendidikan sama, nasibnya kadang-kadang berbeda ya. Walaupun dua-duanya sama-sama ujian ya gitu kan, dua-duanya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Satu saat kejelekan, kebaikan jadi fitnah. Nah, ini ekonominya kurang bagus ini yang satu ini, tapi dia jualan apa tempe gitu, cetak tempe. Tapi satu saat tempe itu gagal. Jadi yang lain sudah habis, tinggal si ibu ini gagal tempenya itu. Walau alam kurang apa katanya, karena ada saja kegagalan. Akhirnya sedangkan hasil penjualan tempe itu untuk biaya ujian anaknya SMP. Sedangkan jam 7 udah belum beres. Akhirnya kenapa katanya saya nggak minta kepada Allah gitu. Salat 2. Jadi dagangan salat 2. Ya Allah, jika rezeki saya ada pada tempe ini, gerakan pembeli datang ke sini. Bila bukan rezeki anak saya dari sini, minta rezeki yang baik untuk anak saya. Karena saya bekerja cari nafkah untuk anak saya. Sebagaimana janji Rasulmu, man qadda ala yalihi kana qalbu jadi bisa bilang. Siapa yang cucuran keringat, kurang tidur, keringat keluar, lelah demi menghidupi keluarganya, qalbu jadi bisa bilang. Saya tuh jihad. Ya. Di saat sujud gini ada yang bangunin. Bu katanya. Saya jangan di tempe. Ini tempenya belum matang. Justru saya nyari yang belum matang. Anak-anak saya itu di Australia. Dengan harapan pergi ke sana sudah matang. Oh, ya Allah. Dan itu luar biasa. Langganannya sampai sekarang. Makanya jualanlah. Allah yang akan menggerakkan pembeli. Makanya orang-orang yang jujur dalam tijarah itu sejajar dengan para nabi. Karena ada hadis mengatakan, inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiru as-shalah walas sadaqah walal haji wal umrah. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan salat, dengan sedekah, dengan haji dan umur sekalipun. Yukaffiru hal hamu fi talabil ma'isyah. Hanya dimaafkan dengan capeknya cari nafkah. Jadi cari nafkah itu menggugurkan dosa. Makanya bulan Ramadan yang jualan apa saja silakan, nggak ada masalah. Karena bukan hanya kewajiban, tapi menggugurkan dosa. Begitu Pak. Luar biasa sekali ini pemirsa di rumah. Jadi apa yang memang harus kita ditingkatkan itu adalah bulan Ramadan itu selain menahan lapar, selain menahan haus dan menahan hubungan suami istri, juga tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia sebenarnya. Itu harus benar-benar bermanfaat penuh gitu ya. Luar biasa. Baik pemirsa di rumah, sebelum ini ya nanti kita akan coba bahas dulu nih beberapa sebelum nanti kita agak mulai. Tadi ini kan ada yang bertanya ini katanya tadi, Pak Ustadz, ini saya ingin menanyakan ini gimana katanya, saum yang mana sih yang menjadi ampunan turunan apa yang menjadi ampunan dari Gusti Allah, karena yaitu tadi ini kan bulan penuh ampunan, saya ingin merasa terampuni gitu karena ngerasa udah terlalu banyak dosa katanya tadi. Gimana tadi? Iya. Kalau lihat hadis tadi ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Siapa yang saum bulan Ramadan karena iman, nah wahtisaban dan mengharap ridho Allah, maknanya ikhlas. Ikhlas itu antah jujahu an maharimillah, memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Jadi begitu sahur sampai menjelang adzan, pagari diri kita dari hal-hal yang sia-sia. Coba, yang halal saja jadi haram. Ada air, sebutlah air es. Di saat kita haus, ada makanan, kenapa nggak mau makan? Yang halal aja haram. Apa yang haram? Nah, pagari diri kita sampai kata daripada kau kelayaban mata kemana-mana, tidur. Demi menghindari hal-hal yang sia-sia, tidur aja ibadah. Jadi menjaga kesucian dari mulai pandangan, dari mulai ucapan. Kalau zaman sekarang itu termasuk komenan-komenan yang tidak perlu tadi ya, komenan-komenan hal yang antah jauh an maharimillah, memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Sampai Nabi SAW itu menganjurkan, kencangkan ikat pinggangmu. Coba kepada istri yang halal. Luar biasa. Sudah dikasih nafkah, sudah ijab kabul, jadi haram. Ya kecuali kalau malam hari ya lain lagi. Pagari. Jadi saum yang mana yang mengampuni dosa kita? Saum yang dibarengi iman dan memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Al-himyah ra'su kulli dawa. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Bahkan ada teman saya
sengaja lab dari grup itu, saya tanya, kemana Ji? Keliling, ya sana ke masjid. Jadi duhur sampai asar di Masjid Sumbawa, nanti asar sampai maghrib di Masjid Istiqomah, nanti maghrib pulang ke rumah. Itu hanya untuk menyucikan diri. Kenapa saya bilang di rumah? Laksanul karyawan, sinaya dosa ke karyawan. Saya bilang itu yang disebut iman dan waktu sahabat. Memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah, dan itu yang menyebabkan ampunan datang. Jadi kalau ngabuburit kudu aya maknanya. Nah itu maksudnya. Ngabuburit itu kudu yang mana? Nah tadabbur Al-Quran, santen kilat, tadarus Al-Quran. Banyaklah memperbaiki tajwid segala macam, kita sempatkan minimal nih murojaah, menghafalkan Quran, tadarus Al-Quran atau sholat silahkan. Karena apa? Kita sayang. Ini kesempatan baik. Karena tidak ada jaminan bisa kita sampai Ramadan yang akan datang. Ini kesempatan baik. Jangan sia-siakan waktu Ramadan yang tidak bermanfaat. Jadi iman dan ikhlas. Saumlah dengan iman, setelah itu pagari kita yang diharapkan oleh Allah, itu mengampuni diri kita. Luar biasa pemirsa di rumah, karena memang ya menjadi bulan yang harus habis-habisan. Kita tidak pernah tahu kita akan bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan gitu ya. Jadi memang harus habis-habisan, karena orang-orang terdahulu juga sama tadi ya. Oh iya. Cerita-cerita, coba ada cerita orang terdahulu, para sahabat, para tabiin yang sampai habis-habisan sampai Ramadan tuh mungkin juga selain mengurangi makan yang lainnya juga mengurangi porsi tidur tadi. Iya, porsi tidur. Jadi kalau ingin tahu para sahabat tuh tidurnya sedikit. Sampai mata sayu, badan lemes, bibir kering. Ya kebayang lah. Gak usah jauh, sekarang di Gajah aja tuh Masya Allah. Berbuka nggak bisa, sahur nggak bisa, dibom lagi. Tapi dia masih sahur. Allahu Akbar. Karena iman. Karena imannya itu seolah-olah kayak pada kuat-kuat aja. Iya, aja ya. Kita ngelihat dari wajah-wajah dari ini tuh kayak nggak ada masalah ya. Kayak nggak ada masalah tuh ya. Padahal sudah kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan rumah, coba gelap-gelapan, coba taraweh, masih mereka sahur. Makanya kecida kata orang Sunda ya, era orang gitunya. Masjid genah, pakai AC, aya kolak, aya makanan favorit bala-balanya. Tinggal daiklah ke masjid gitu. Nah iya mau kenapa? Karena yang berbicara iman. Iman tuh jarak jauh di dekat. Iman itu kalau bicara dingin jadi panas. Iman itu capek jadi tidak capek. Karena iman itu energi ilahi yang memotivasi kepada kebaikan. Itu iman. Baik. Ya kalau kita ngebayangin di Palestina itu yang saat ini, apalagi dengan invasi yang konon masih terjadi tadi. 31 orang. Pemirsa di rumah, tempat ibadah juga tidak ada. Mungkin juga sahur juga dengan ala kadarnya, dan buka juga tidak pernah tahu kita nanti dapat kiriman dari mana yang lain-lain. Sementara kita semua aktivitas itu dengan sangat mudah gitu. Iya, fasilitas itu dengan luar biasa. Dan selalu ada jalan keluar. Jangankan di sana ya, waktu kapan ya saya lihat di TV itu yang banjir sehari 2 hari 2 malam. Ya. Jadi ada orang yang ada di Para ya, di atap rumah. Tapi dia saum. Ya Allah. Dia saum. Terus kamu dengan apa berbuka? Minum air celomberan. Karena tidak ada makanan lagi, karena nggak ketahuan ada di atap rumah di dalam Para itu. Terus ditanya sama wartawan, terus kamu lapar nggak? Haus nggak? Nggak, katanya. Itu yang dalam Al-Quran itu gini. Iyan surkumullah fala ghulibalakum ya. Jika Allah telah menolong orang itu karena keimanannya, fala ghulibalakum, tidak akan terasa apapun. Lapar tidak terasa, sakit nggak terasa. Sampai ketika Sayyidina Ali dipanahkan pundaknya, mau dicabut, jangan cabut panah ini ketika aku salat. Karena salat saya menyempurnakan iman. Dan tidak terasa, katanya. Wallahualam, ini tingkat para sahabat. Orang mapan cocoringin dengan cerita. Ya Allah, baik. Bisa di rumah ini luar biasa ya, kajian kita kali ini, dan memang luar biasa ya. Keimanan kita harus terus ditingkatkan. Kita akan coba lanjut lagi ya pemirsa di rumah. Kita akan lihat dulu beberapa pesan berikut. Terima kasih. Silahkan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kita akan coba lanjut kembali ya. Masih di line telepon yang sama ya, 022 714 714.
atau di line WA-nya Pak Ustadz 081221166740. Kita akan lanjut lagi. Ini ya apa kan ya, kalau kita ini lagi ke, saya jadi teringat di Palestina itu tadi. Memang karena medan dan perjuangannya juga memang dahsyat. Jadi adanya dengan bulan Ramadan ini semakin menambah, pasti itu semakin menambah keimanan dan semakin menambah kekuatan, energi. Selain itu juga semakin menjadikan bahwa dunia ini memang sangat tidak sangat kecil banget ya, kayak nggak terlalu. Iya, nggak terlalu pikiran. Coba udah hampir semua nyaris kehilangan tan. Iya. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan dunia ini sedikit. Oke. Jadi makanya nikmat itu dua, ada nikmat yang kecil yaitu dunia. Ada nikmat yang besar, iman. Jadi jangan sampai nikmat kecil itu mengalahkan nikmat besar. Kan banyak orang yang lari dari medan perang ya, dan itu termasuk boleh dibunuh kan, karena dia tidak bertanggung jawab. Yang kedua, jangan lupa perang paling banyak dimenangkan oleh umat Islam karena bulan Ramadan. Orang lapar ya herian atau pukul. Jadi ketika orang lapar kan nggak konsen minum, nggak konsen apa, langsung dia perang. Makanya energi ilahi, istilahnya campur tangan ilahi itu sangat dominan. Hanya saya lihat di beberapa postingannya yang tidak terungkap di media lain, tiba-tiba ada yang jubah putih kadang-kadang, tiba-tiba ada burung, tiba-tiba seperti tidak ada orang, ada yang nembak gitu. Itu benar-benar tuh junudul lam taruhan, bantuan di luar jangkauan manusia. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang ikhlas. Katanya ya Al-Qasam tuh ya, yang itu pasukan ini ternyata tidak lepas saum Daud. Ya Allah. Di saat perang coba. Tidak lepas saum Daud, tidak pernah juga berhenti berdakwah. Di saat perang itu dia masih sempat nelpon anaknya, gimana baca Al-Qur'annya, gimana sholatnya, gimana hafalannya, dan ternyata minimal 4.000 hadis katanya. Dan itu namanya mungkin mahfud ya. Kalau Nabi maksum, kalau ini mahfud, sangat sedikit berbuat dosa. Jadi terjaga dari perbuatan dosa. Kalau sudah terjaga perbuatan dosa, yang diharapkan hanya Allah. Kalau Allah yang dituju, hilang semua. Jadi Allahu Akbar, dunia kecil, istri kecil, anak kecil, yang diharapkan itu Allah. Itu yang disebut wahtisaban itu di situ. Mataqaddama min dzambih. Itu dia maafkan dosa-dosanya karena ketulusannya membela negara. Apalagi membela tanah air ya. Itu bagian dari iman. Waduh, merinding nih pemirsa di rumah ya. Jadi tidak ada alasan lagi, tidak ada lagi mengeluh ya di tengah justru bulan puasa ini, apalagi melihat saudara kita di Palestina, harus semakin kita semakin yakin lagi, semakin kuat lagi bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Baik, kita lihat lagi tadi ini di Pak Ustadz, ini gimana katanya ini? Saya ini mau bukber di luar kota katanya. Ini hukumnya gimana kalau sambil refreshing ini? Apakah ada dibolehkan atau memang sebaiknya mudaratnya lebih kecil apa gimana coba tadi? Iya, memang gini ya, ini fenomena sekarang bukber itu karena dengan teman-teman sampai keluar kota tadi, sampai agak ada refreshing, sampai healing yang lain-lain. Ya saya khawatir terlalu berat mungkin. Kalau terlalu berat jangan. Karena sebaik-baik bukber itu sebetulnya satu di rumah. Di rumah ya. Emang nikmat, emang dengan keluarga sendiri lebih beda saja. Lebih beda karena Masya Allah. Rumah itu kan surga. Iya. Jadi siapa yang buka di rumah itu di surga. Membereskan rumah surga, beres rumah surga, ngepel rumah surga. Karena itu baitul jannah itu di situ. Pokoknya surga itu indah. Luar biasa. Surga itu bersih. Bunyadin an-nadhafah. Agama itu dibangun dengan dasar kebersihan. Bila bukber itu satu ya merusak hubungan suami istri, merusak komunikasi keluarga, bisa jatuh haram. Allahu Akbar. Sedangkan saum kita itu kan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap ridho Allah. Nah, setelah saum harap ridho Allah, maknanya antah jujahu an mahrimillah, memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Dengan bukber demi teman, sampai ada haram di rumah, istri tidak enak, suami nggak enak, cemburu juga, orang terbuka cadangan, jadi malah ribut. Makanya kalau bukber ternyata silaturahmi itu isalu ma'amkana anil khair, menghubungkan sesuatu yang berujung kebaikan, dengan teman baik, dengan istri baik, dengan suami baik. Nah kemudian wadabu ma'amkana anil syar, menolak sesuatu yang ujungnya kejelekan. Nah kalau menurutnya lebih banyak jangan, udah di rumah aja lebih enak kok. Walaupun
dengan ya makan seadanya, istri ada, suami ada. Saya senang ya suami memimpin doa Allahumma lakasum dan sebagainya. Ada kenikmatan tersendiri. Dan itu tidak didapatkan di rumah. Luar biasa ini karena Gitu. ya tentu ini bagi yang sudah berkeluarga memang luar biasa, memang beda ya. Terlepas ada keriangan tertentu di bukber di luar dengan teman, dengan sejawat, tetapi dengan keluarga sendiri kalau memang rukun yang lain-lain memang nikmatnya jauh lebih. Ya. Kata teman saya yang perempuan itu, Masya Allah. Ji, cina dengan buka bersama itu jadi glowing suami itu. Jadi glowing itu 50% kasih nambah. Iya, karena memang pemirsa apalagi bukber zaman sekarang ini kan bukber identik dengan malah hura-huranya lebih menonjolkan hal yang lain, jadi ajang lebih ke banyak ajang pamer sebenarnya tadi ya, pencapaian soal meskipun memang tidak diungkapkan, tapi kadang-kadang ya itu yang terjadi gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai melupakan sholat maghrib juga gitu, jadi dianggap jadi ada ini mah jadi karena ngerasa penuh, karena ngerasa yang lain-lain jadi dianggap. Padahal agenda sholat itu harus. Ya Allah. Baik pemirsa di rumah, kita lanjut lagi ya. Ini gimana katanya minta kejelasan di keutamaan sahur karena kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak terlalu ini, kadang ala kadarnya. Coba tadi gimana? Ini tasahharu kata Nabi. Sahurlah kalian. Fa inna sahur barokah. Nah, jadi dalam sahur itu ada barokah. Jadi kalau bukan barokah, jadi saat kita sahur itu paling malas itu. Apalagi malamnya capek segala macam, itu bangun sebab punten para raid gitu. Tapi ingat ini barokah. Ini barokah ini. Karena ini barokah wasakil minimal 1 gelas air. Karena bukan mewahnya barokahnya. Walaupun makanan tidak mewah, tapi berkah hilang pasti jadi penyakit kan. Walaupun dengan makanan seadanya, tapi barokah itu barokah birkah air yang ngalir. Jadi barokah ngalir kasih sayang Allah. Sayang ya kalau tidak bangun. Jadi bukan Allah tidak melihat punten sarang lotek, sarang naon gitunya, bakso di sanguan di sejaman gitu. Yang penting itu barokahnya. Makanya sahurlah karena fa innas sahur barokah. Sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, kedua, karena keberkahan itu ada pahala. Buat ibu-ibu yang nyiapkan makanan untuk anak sampai dikejar-kejarkan baru budak gitu. Wah, itu pahala luar biasa. Karena saat itulah kita selaku ibu, selaku ayah, kakek, nenek khidmatul iyal. Melayani ahli-ahli surga. Karena orang yang kurang tidur, nyiapkan makanan, itu ada barokah di situ. Memang katanya sebanyak makanan kalikan 10 sebanyak itulah barokah. Tapi bukan kuantitas. Ya, bukan kualitas juga. Yang penting sederhana tapi barokah itu lebih utama. Gitu ya. Ya memang kalau puasanya nggak dengan iman, ya pasti berat sebenarnya. Berat. Belum kita puasanya sudah lapar, harus taraweh juga, beres taraweh juga dia lanjutin dengan tahajud, kemudian sebelum itu harus ini. Ya kalau nggak dengan iman itu pasti nggak akan terlalu ini gitu, jadi ngasal kita tuh ya, jadi nggak terlalu ini gitu, asal gugur kewajiban aja. Gugur kewajiban. Itu yang kata Nabi kan banyak yang saum tapi ini dapat hanya lapar dan dahaga. Karena kalau saum hanya pindah makan, agama lain pun bisa. Kalau hanya pindah makan ya apa bedanya dengan kambing kan? Ini ada iman dan wahtisaban itu. Biasa, Masya Allah. Baik, sebelum kita ke iklan lagi, kita akan coba lagi nih pemirsa di rumah nih. Ini luar biasa, masih banyak. Pak Ustadz, ini gimana nih? Waktu takjil itu pas azan atau emang pas waktunya katanya? Tadi ini gimana Tad? Ada hal yang jadi kayak orang jadi kayak ada kagok gitu Tad. Ini gimana sih sebenarnya yang paling ini? Ini memang ada tiga versi. Begitu ngong adzan, buka. Kedua, adzan tamat buka. Yang ketiga, habis maghrib. Karena ikhtiyat itu penting, kehati-hatian itu. Bahkan Syafi'i dan Syafi'iyah itu biasanya ada maghrib dulu. Setelah maghrib, kemudian baru berbuka. Nah, itu, tapi tiga-tiganya benar. Tugas kita adalah menyegerakan. Cuma jangan sampai adzan belum waktunya. Karena takwa itu kan hati-hati. Kecepatan 1 detik, terlalu cepat 1 menit apalagi, itu bisa membatalkan semua kan. Makanya orang yang hati-hati itu tunggu dulu adzan tamat.
Tuh maghrib dulu. Tapi aslinya benang putih dibentangkan, tidak kelihatan putihnya, itu udah maghrib. Tapi kan tidak selamanya gelap itu hujan ya. Tidak selamanya gelap itu maghrib. Kalau ujung angkep maka itu bisa. Makanya setiap rumah diusahakan ada jadwal berbuka terutama. Karena kalau tidak ada jadwal bisa-bisa berbuka belum waktunya, bisa batal semua. Gitu. Tadi menarik pas takwa itu identik dengan hati-hati, artinya banyak orang yang seolah-olah kayak yang kok kayak agak ribet, tetapi karena emang orang muslim, orang beriman tuh menjaga kehati-hatian itu benar-benar poin yang tidak bisa diini tadi. Al mu'minu hadir ya, mukmin itu hati-hati. Masya Allah. Dalam segala aktivitas. Hati-hati. Jadi kalau ingin tahu orang beriman hati-hati nggak dalam bertindak, ucapan, tulisan, pekerjaan itu hati-hati. Jadi kalau banyak, mau nggak ngerjain, bisa, itu pasti nggak bisa. Orang beriman tuh pertimbangkan, bisa nggak nih? Itu. Mau pilih sesuatu, bahkan Ibnu Abbas itu mau nulis tafsir saja, minta campur tangan Allah. Apa? Sholat dulu 2 rakaat. 2 rakaat. Katanya kayak waktu bener tadi. Iya benar. Karena khawatir yang ditulis itu jadi menyesatkan kan. Waktu saya ke Madura, ziarah ke Syekh Holil ya. Luar biasa beliau ini, ulama besar kayak Hasyim Asy'ari ya. Saya dapat buku kecil. Ternyata untuk menemukan nama NU saja itu istikharahnya sampai 4 tahun. Allah Akbar. Karena khawatir munculnya orang baru kan jadi kisru, jadi wilayah konflik kan. Dan yang dibaca juga Masya Allah surat At-Taubah kan beliau hafal Quran. Jadi tidak sembarangan gitu. Tidak asal jadi. Kenapa? Al-ajalatu minasyaiton, al-ana'u minallah. Tergesa-gesa itu kadang-kadang keputusan setan. Tindakan yang penuh pertimbangan itu datang dari Allah. Makanya kita harus tahu. Saya pernah ada 2 orang ya. Cina orang di ijabah, cina setan, cina naonnya penyebabnya gitu kan. Akhirnya dia bilang elektabilitas dia dah 8 Tuhan beda, cina gitu. Dia bilang saya mah nggak putus tahajud, saya tambah sholat getara, cina. Makanya saya bilang waktu itu, kalau kita sholat malas, jangan bilang malas. Jangan-jangan Allah tidak ridho melihat kau sujud. Gitu. Karena Allah sudah nggak senang lihat kita sujud, ya mau paksakan. Jangan sampai kita alasan malas, padahal Allah tidak senang hadir kita karena ala kadarnya sholat. Itu tidak sungguh-sungguh. Aduh ya Allah, luar biasa. Pemirsa di rumah, kita akan coba iklan dulu ya. Kita akan coba iklan dulu ya. Baik pemirsa di rumah, ini luar biasa ya, dan saya pikir juga pemirsa di rumah juga mendapatkan getaran yang sama ya. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan itu. Mangga silakan. Baik pemirsa di rumah ya, kita manfaatkan betul ini waktu ya, karena memang masih kita akan coba lagi bahas di 247 Pak Ustadz. Ini kalau membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini gitu ya, kita baca untuk sesuai kebutuhan kita katanya, misalkan biar dapat jodoh yang lain-lain, sebenarnya dibolehkan nggak tadi akan? Ini ada hadis ini, man qara'al Qur'ana falyas'alil habi. Barang siapa yang baca Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Jadi tetap kepada Allah. Begini namanya, ya Allah dengan baca Fatihah. Tentu saya dengan Pak Agung beda. Sebenarnya sekarang lagi sakit ya. Tiap subuh tuh ya alhamdulillah. Tiap ada kesempatan baca. Setelah itu ya Allah sebanyak huruf dari ayat yang saya baca, sebanyak itulah 2 saya minta. Hapuskan dosa saya. Sembuhkan saya. Dan itu dibenarkan Pak. Bukan hanya ini 1 minggu umpamanya, minggu berikutnya ada anak nih, baca lagi, tadarus lanjutkan. Umpamanya surat Al-Maidah ya, sekarang udah surat ke Asyura sebentar lagi. Ya Allah dengan baca surat Al-Maidah, sebanyak huruf yang saya baca, sebanyak itulah turunkan kesolehan untuk anak-anak saya. Jadi khud minal Quran masyita waliman sita. Ambil dari Al-Quran sesuai dengan keinginanmu, waliman syita, dan untuk siapa sesuai dengan keinginanmu. Jadi boleh orang tua, termasuk yang sudah meninggal.
Umpamanya ingat sama kakek gitu ya, sama bapak, baca Yasin, ya Allah, dengan berkah Yasin, almarhum bapak saya, maafkan, nyampe. Saya waktu ke Mesir pertama kali itu, 98 ya kalau nggak salah itu jarah ke Ibnu Athaillah, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Syafi'i ya. Di pintu makam itu kasih Quran, rame baca Quran tuh. Ternyata itu kan ya, dengan baca Quran, dan kita tidak kehilangan pahala. Kata Imam Ibnu Qayyim Jauziyah dalam kitabnya Ruh, bacaan Quran di atas makom itu akan menghibur penghuni kubur seperti almarhum mendengar suara Al-Quran ketika masih hidup. Itu hadisnya banyak itu ternyata. Nah, karena bacaan Quran bukan bacaan biasa, itu namanya tawassul, berdoa dengan amal soleh. Ya, jadi boleh kalau pemirsa ada masalah nih, kebetulan lagi tadarus Al-Furqan maunya, ya Allah dengan baca surat Al-Furqan, anakku sedang ujian, boleh. Bukan hanya baca Quran, sholawat. Saya baru tahu juga ya, yang atlet Poli Megawati itu, ya, dan ternyata luar biasa itu. Itu baca sholawat tuh ya, salah satunya itu. Masya Allah. Tawasul dengan sholawat, gitu Pak, boleh, nggak ada masalah. Baik, pemirsa di rumah, jadi memang ya dibolehkan ya, ini sangat dibolehkan gitu ya. Kita membuka Quran, ada kafiat, ada kebutuhan tertentu. Baik, kita lanjut lagi. Ini di 382 yang hamil zakat fitrah atau gimana katanya, karena ya, bayi dalam kandungannya katanya ini termasuk gimana katanya. Kalau zakat fitrah itu suci ya, menyucikan orang yang sudah wujud di dunia. Nah, ujung rambut sama ujung kaki dibersihkan dengan 2,5 kilogram makanan pokok. Jadi kalau beras, sebut beras Cianjur umpamanya ya, kalau sebutlah 20.000 umpamanya, 2,5 kilogram berarti 40 sekian ya. Nah, tapi bagusnya beras. Jadi dengan 2,5 kilogram dibersihkan dosa kita, ujung rambut sama ujung kaki. Sebetulnya sih masih kecil ya dibandingkan dosa orang melupa bisa. Wah, ini bisa lah dosanya persen. Nah, apakah yang dikandung juga dikeluarkan? Ya tentu yang dikandung belum punya dosa ya. Tapi kalau toh mau dikeluarkan itu afdal. Untuk siapa? Pahalanya untuk ibunya. Karena al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama untuk anak-anak. Dan pasti anak itu tahu bahwa dia pernah zakat fitrah oleh ibunya. Kalau sudah lahir, nah, itu lebih abdul lagi. Jadi kalau toh sebelum lahir itu namanya tarbiyah, pendidikan. Supaya dibiasakan. Karena mayak salah sagiran yandam kabiran. Siapa yang malas waktu kecil, maka sudah besarnya pun malas. Jadi orang sukses itu buah dari kecil. Ya, jadi kalau buah dari kecil, makanya orang lelah itu tidak identik susah masa depannya. Luar biasa ini. Ini juga yang paling tadi yang menarik, ini ada tarbiyah tadi sebenarnya nanti. Ya. Ini ada pembiasaan paling penting nih nanti buat menentukan dia karakter dia nanti ke depan menjadi pejuang-pejuang yang memang tidak pernah putus asa yang lain-lain. Luar biasa. Tad, ini kita lanjut lagi Tad, ini gimana katanya bila ada waktu buat tahajud, boleh nggak buat Ramadan? Terlepas memang ya itu tadi, karena kan beda ya sholat malam qiyamul lail atau tarawih dengan tahajud katanya. Coba bisa ini. Saya kebetulan ada beberapa rombongan yang sedang di Mekah ya. Ada yang di Madinah sekarang, ada di Mekah. WA-an ya. Tadi malam jam 1:30 WA-an. Karena saya memonitor rindu saya sudah ya. Allah, bacaannya bagus banget. Iya. Akhirnya kita nggak bisa tidur. Ya saya WA, Kang, lagi taraweh sana. Sekitar kalau di sana jam 11 ya, berarti di Bandung lah 11 teman malam sekian lah gitu ya. Tahajud kan sana di rumah sana gitu kan. Jadi jam 11 berhenti, terus tadarus. Nah, sampai jam 1. Jam 1 baru tahajud. Nah, baru witir. Jadi tarawih itu 20, tahajud 8, jadi 28, witir 3, jadi 31. Dengan catatan habis tarawih tidak witir dulu. Nah, gimana kalau habis tarawih witir? Silahkan malamnya tahajud tanpa witir. Nah, atau tarawih witir, malamnya tahajud tanpa witir. Atau tarawih tidak witir, malamnya tahajud dengan witir. Boleh, karena Ramadan itu, tarawih itu milik Ramadan. Kalau tahajud milik semua bulan. Begitu, boleh ya. Jadi memang ya, kenapa seolah-olah kayak nggak ada capeknya? Kalau nggak percaya mesti dicobain, luar biasa memang.
Memang kita kurang tidur, memang kurang semuanya. Tetapi ada kenikmatan yang tidak bisa diinin. Apalagi ya itu ya. Karena istimewanya bulan Ramadan itu kali tadi. Jadi memang ada kekuatan, ada energi yang tidak terbatas yang membuat kita menjadi yakin banget bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Tad, kita lanjut lagi, Tad. Ini doa yang paling baku katanya, Tad, dari hari pertama sampai hari ke-30 tuh ada nggak, Tad, doa yang paling baku banget khusus bulan Ramadan biar ngerasa Ramadan ini kayak full paket lengkap lah gitu, Tad. Biar dia ngerasa ingin mantap lah gitu, Tad. Saya sempat nyusun buku kecil ya. Jadi ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari. Nah, yang jarang itu yang 3, 5, yang 10 yang ramai itu kan. 10 pertama minta ampunan gitu kan, 10 kedua minta rahmat, 10 ketiga minta jauhkan dari api neraka. Sebenarnya ada yang lebih sederhana lagi. Ada yang per 3 hari. Jadi 1 sampai 3 itu minta sehat. Minta sehat khusus minta. Kenapa? Saum itu kan ibadah fisik. Dan mobilitas kita sangat luar biasa. Sementara nutrisi, nutrisi. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Lepas lah pokoknya benar-benar jauh banget lah. Ya, sekarang ini kan hidup lagi susah ya. Jadi nutrisi sederhana. Combining itu jadi agak-agak terlewatkan kita nih. Makanya kalau kita lihat jag-jag Ramadan itu ada campur tangan ilahi. Yang luar biasa ya. Ada kemarin ya hari raya gitu. Jeung naon tadi buka gitu. Sahur jeung naon ya tahu ya cenah. Iya. Terus kumaha? Teh kalah salapal ji cenah. Luar biasa. Orang minta ke Gusti Allah yang dimakan tuh sehat. Saya nggak ada artinya kan yang dimakan mewah tapi piring. Nah itu minta sehat. Kemudian 3 hari kedua minta diampuni dosa. 3 hari ketiga minta dijauhkan dari godaan. Kemudian 3 hari terus ada 3 hari. Nanti insya Allah nanti kalau yang tadi WA tadi saya kirim nanti ya ke dijawab. Pada per 3 hari. Dan ternyata bila nih Pak Agung ya, saya Pak Agung, si C umpamanya, ada masalah belum beres ini, boleh selama 1 bulan itu aja yang diminta. Pokoknya anak soleh terus lebih habli minas solihin, terus anak soleh boleh. Karena menggali sumur yang dalam lebih baik daripada tambah kolam yang dangkal. Jadi orang cabang tunggu nanti bingung. Nah jadi boleh selama 1 bulan penuh itu yang pokok khusus. Tapi inti daripada doa saum adalah diampuni dosa itu. Itu paling penting gitu. Diampuni dosa. Luar biasa ini. Baik, lanjut lagi pemirsa di rumah ini karena masih ada. Ini gimana katanya variasi rokaat tarawih tadi ini gimana tadi? Ada beberapa hal yang memang ya intinya sebenarnya jangan terlalu cepat aja kan ya, coba cepat gimana tadi? Ya gini. Rokaat tarawih itu paling bagus seluruh mazhab itu 23 dengan witir ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz 36 witir 3. 36 tadi. 36. Jadi 39. Di Cimahi ada tuh 39 tuh ada dengan witir. Abu Daud itu 63. Tarawih 60. Imam Bukhari itu 100. 100 tadi. Witir 3. Iya. Nabi dengan Siti Aisyah tarawihnya hadis Siti Aisyah Ibnu Abbas 8 witir 3. Iya, betul. Jadi 11. Dan 11 itu lebih banyak Bandung, Cimahi lah gitu ya. Dan formasinya tempat 4-3. Kan Persib 4-4-3. Nah, betul itu. Jadi betul itu. Nah, jadi kalau umpama nih saya lagi capek, ambil yang 11 boleh, enggak ada masalah. Yang biasa 11 silahkan, tapi jangan jelekan yang 23. 23 silahkan, jangan jelekan yang 11. Sekarang bukan waktunya saling membid'ahkan. Kenapa? Bacaan berbeda, literatur berbeda, Rasul ilmi al-mudarah. Puncak ilmu itu toleransi. Sudah waktunya lah kita sering menghormati. Makanya zaman Nabi tarawih itu tidak berjamaah. Karena kondisi fisik beda, hafalan juga berbeda. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ini seorang sahabat yang sempat tarawih dengan Nabi 20 witir 3. Luar biasa. Zaman Sayyidina Umar mulai tarawih berjamaah di Masjid Nabawi. Pertama kali kan berjamaah tarawih, kata Sayyidina Umar, ni'matil bid'ah di. Inilah bid'ah yang paling nikmat. Luar biasa ya. Nah, gitu. Jadi variasi tarawih silahkan, nggak ada masalah. Ya. Berarti karena Umar mungkin fisiknya kuat, jadi membawa umatnya tuh memang harus seperti beliau dalam tanda kutip, buat dipaksa dalam tanda kutip ya. Setan yang muriding sieun. Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa pemirsa di rumah. Baik, sebelum kita tutup ini pemirsa di rumah,
saya ingin menanyakan lagi tadi sebelum kali bulan puasa ini terkait dengan pilpres yang hasil yang kemarin. Ini endingnya tuh mesti gimana Tad? Apa yang mesti kita lakukan sebagai pendukung yang memang ada yang kurang pas dengan hasil dengan yang lain-lain, biar tidak terlalu menggerutu, biar tidak terlalu bukan pundung lah ya, ada kesalahan tertentu karena jagoannya kalah. Ini ya, harus gimana Tad? Ada doa-doa tertentu yang lain-lain biar, karena kan tidak banyak yang tidak ideal lah gitu tadi ya, ngelihat hasilnya kayak gitu. Gimana Tad? Satu ya, kita sudah melaksanakan sebagai warga negara. Jadi kalau sudah bicara menang kalah, bukan menang kalahnya, yang penting nyoblos tidak salah. Ini kalau sudah nyoblos salah, yang dicoblosnya juga salah, berbuat curang, orang kebagian dosa. Yakini walaupun kalah umpamanya, tapi kita tidak salah coblos, kita tenang. Walaupun menang tapi curang, wah itu belerang kesalahan. Itu aja, yakin ya Pak. Saya tidak salah nyoblos. Karena usaha manusia itu tetap manusia. Kalau kebatilan lebih rapih dibandingkan kebenaran, pasti yang kebenaran yang salah. Penting nyoblos tidak salah. Alhamdulillah. Jadi kita kebagian dosa. Gitu, ya. Baik, pemirsa di rumah ini, saya pikir sayang sekali waktunya memang telah habis. Mudah-mudahan Rabu depan kita masih dikasih umur, dikasih sama Allah, kita masih bisa berpuasa, yang lain-lain tentu juga dengan tema yang lain. Terkasih doa dan kasih kesimpulan. Bisa Bandung TV yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan saum ini, bulan ini, tahun ini awal dijawab doa kita, dan kita maksimal. Jangan menyia-nyiakan waktu. Tidak boleh menunggu waktu, tapi harus mengisi waktu. Silahkan dengan salat, dengan zikir, dengan doa, karena kesempatan untuk beramal saleh dalam rangka menggapai maghfirah Allah. Semua kita sehat walafiat, dijabah keinginan. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan kita dikuatkan oleh Allah dalam menghadapi bulan puasa ini. Kita akan coba ketemu lagi di Rabu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.